Hai Nomaters, kembali lagi di Nonton Hemat yang pastinya nonton di sini nggak bikin kantong kering. Dikisahkan dari 4 anak kecil yang sedang berkeliling dan menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Keempat anak tersebut bermain petak umpet dan ada 2 anak kecil yaitu Sai dan Noi bersembunyi di dalam rumah tersebut. Karena Noi yang ketakutan, Sai akhirnya memberikan kalung jimat yang dipakainya untuk dibawa Noi sebagai pelindung. Sai yang melihat peti terbuka di salah satu kamar tersebut datang mendekati dan melihat bahwa peti itu kosong. Tapi betapa kagetnya bahwa seekor kuyang telah menunggu di belakangnya. Dan film Inhuman Kiss pun dimulai. Dikisahkan seorang gadis bernama Sai bekerja sebagai perawat di desanya. Sai setiap hari datang untuk merawat penduduk desa jika ada yang terluka ditemani oleh temannya yaitu Jert. Di hari tersebut, Sai sedang merawat anak kecil yang terluka. Dan sang ibu menceritakan bahwa ada kuyang yang telah mengganggu di desanya yang memakan ternak penduduk. Saya pun terbangun dan kaget melihat kasurnya yang penuh darah dengan jendela kamar yang telah terbuka. Dia pun juga merasakan sakit di dadanya yang ternyata memiliki luka lebam yang cukup besar dan masih baru. Sai yang tiba-tiba mengajak Jert ke hutan kaget melihat banyak sekali mayat dan kekacauan yang ada di sekitar rumah angker tersebut. Melihat ada seseorang yang membawa obor, lalu mengajak Sai untuk bersembunyi di balik pohon. Dan betapa gembiranya Sai bahwa lelaki tersebut adalah Noi. Ya, Noi adalah teman semasa kecilnya yang penakut. Sai. Lalu, segerombolan bandit mendatangi mereka dan mengumpulkan semua warga bahwa Kuyang datang ke desa mereka dan menganggap bahwa ini sebuah wabah yang perlu dimusnahkan. ข้าเดินทางมาจากบ้านสารยาที่ถูกกระสือทำลายถ้าอีกระสือตัวแม่คายน้ำลายลงไปในน้ำใครกินเข้าไปถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นกระสือเหมือนมัน Dan jika seorang pria terkena ludah dari Kuyang, maka sang pria tersebut akan tersiksa selamanya lalu mati. กระสือพวกนั้นก็จะกัดกินเลือดเนื้อเครื่องในผู้ชายบ้านนั้นเป็นอาหาร Keesokan harinya, Sai terbangun dari tidurnya dan merasa kaget bahwa luka di dadanya semakin melebar. Di hari yang sama, warga menemukan mayat seekor sapi yang telah tercabik-cabik isi perutnya berada di dalam kandang seorang warga. Noi yang bertemu dengan Sai lalu mengajak mencari Jert yang ternyata Jert telah bergabung dengan bandit-bandit yang memburu Kuyang. อย่าไปยุ่งกับมันเลย กูไปกับมันมาตั้งหลายครั้ง Malam hari pun tiba. Jert yang bertugas berkeliling dengan para bandit mengingatkan untuk Sai mengunci pintu dan menutup jendela kamarnya. Dan ternyata Sai pun berubah menjadi Kuyang dan mengambil seorang bayi yang ada di dalam kamar warga. Di saat Kuyang tersebut terbang kembali ke tubuhnya, Noi yang tak percaya adanya hantu dihadapkan pada kenyataan bahwa Sai adalah Kuyang yang selama ini dicari warga dari desa tersebut. Sai yang menyadari bahwa Noi telah melihatnya berubah menjadi Kuyang merasa sedih dan kecewa. กระสือเนี่ยมันไม่ทำอะไรใครหรอกปีศาจพวกเนี้ยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาช้านานแล้วคุณใส่เข้าตัวทำให้กลายเป็นมนุษย์นี่คงไม่ใช่กระสือธรรมดาสินะ เขาคือคนที่ผมรู้จัก Sai yang tiap malam berusaha untuk tidak tidur dan mengikat jendela kamarnya karena dia takut bahwa dia akan berubah lagi menjadi Kuyang. Noi tiba-tiba datang dan memberikan makan ketika Sai berubah menjadi Kuyang. ไม่มีใครเห็นมันมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะลูกพี่ Keesokan harinya, seorang anak kecil yang dirawat oleh Noi dan Sai di rumah sakit, tanpa sengaja anak tersebut meminum gelas yang sama dengan Sai yang membuat anak tersebut berubah menjadi Kuyang saat malam hari.
เจ้าหนู Paginya, Sai yang terlihat sedih karena takut dirinya mengalami hal yang sama, memutuskan untuk mencari obat penangkal untuk Sai yang tanaman tersebut berada di sekitar rumah angker di tengah hutan. Noi yang membantu Sai mengambil beberapa tanaman tersebut untuk dibawa dan dijadikan penelitian untuk Noi merasa senang bahwa ada kemungkinan untuk Sai dapat sembuh. Di tengah ladang tersebut, Noi dan Sai masih sempat-sempatnya melakukan aksi berpacu bibir yang saat itu membuat Jert sangat marah dan cemburu. อีกระสือนี่มันล่าทุกตัวจริงๆ Bandit yang tiba-tiba datang bersama Jert menceritakan bahwa semua ini ulah si Kuyang yaitu Sai. Para warga yang begitu marah akhirnya mendatangi rumah Sai dan dihalangi oleh ayah dan teman Sai yaitu Ting. Sai yang dipanggil untuk keluar begitu panik karena dia harus memakan tanaman tersebut, tapi tanaman tersebut tidak ada di kamarnya. Sai yang keluar menemui para warga dan ayahnya mengatakan bahwa sang ketua bandit dan kawanannya berusaha untuk memperkosanya di tengah พวกมันพ hutan. ยายามข่มขืนฉันก็มาช่วยฉันแล้วพาฉันหนีออกมา Ketika Jert pulang ke rumah, tanpa sadar sang ketua bandit sudah berada di kamarnya dan menggigit Jert yang ternyata dia adalah manusia serigala. Sai yang tiap malam memakan tanaman tersebut dan Noi yang setiap hari berusaha untuk membudidayakan tanaman tersebut tidak membuahkan hasil. Jert yang mengalami perubahan pada tubuhnya seperti serigala berusaha diperdaya oleh sang kepala bandit untuk segera membunuh Sai. Dan ladang tanaman penangkal tersebut yang telah terbakar membuat Noi memutuskan untuk membantu Sai untuk lari ke Bangkok. เราไม่เหลือว่านแล้ว เราหนีไปพระนครกัน Di malam hari, Sai yang mendatangi rumah Jert akhirnya mengetahui alasan sebenarnya kenapa Jert bergabung dengan para pemburu untuk menyelamatkan Sai dari kejaran sang bandit. เจ๊ก็เลยไปเข้าร่วมกับพี่ทันจะได้ขวางเวลาเขาไปล่ากระสือ Keesokan harinya, saat matahari mulai terbenam, Noi yang telah menunggu Sai di tengah hutan mulai merasakan kesakitan. Sai yang diajak ayahnya untuk menonton bersama dengan warga untuk menghilangkan rumor yang ada mulai ที panik. นี้ไม่ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านเขา ดูเรื่องอะไรอ่ะ Di tengah acara, Sai berubah menjadi kuyang. Si kuyang yang telah dikejar oleh warga yang dibawa lari oleh Jert serigala yang memiliki sayap ini, Jert dengan hasutan sang kepala bandit mencoba untuk membunuh Sai si kuyang. Jert yang berubah menjadi serigala akhirnya tersadar bahwa kuyang tersebut adalah Sai. Akhirnya berusaha untuk melawan sang kepala bandit yang menyebabkan Jert pun mati. Noi yang membawa kabur tubuh Sai ke sungai dihalangi oleh sang kepala bandit yang ditembak mati oleh sang biksu. Sesampainya di sungai, Sai sang kuyang pun mencium bibir Noi yang akhirnya Noi pun pergi dengan menggunakan perahu kecil bersama dengan tubuh dari Sai. Sang kuyang yang berada di pinggir sungai akhirnya tertembak oleh salah seorang warga dan akhirnya pun mati.